Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Putri dengan NIM 111232038. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar manajemen sumber daya, yaitu ada analisis jabatan, yang dimana ialah proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, serta merekam informasi tentang suatu pekerjaan. Bisa juga pengumpulan serta evaluasi terkait tugas, tanggung jawab, dan keterampilan, serta pengetahuan dan kondisi kerja yang diperlukan untuk setiap posisi di dalam perusahaan. Dan yang kedua, ada tujuan analisis jabatan. Yang pertama, ada penyusun deskripsi pekerjaan, yang dimana memberikan gambaran dengan jelas, serta membantu calon karyawan untuk memahami tugas apa yang akan mereka kerjakan. Dan yang kedua, ada menentukan kualifikasi yang dibutuhkan, yang dimana memastikan setiap calon karyawan memiliki kemampuan yang relevan dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga ialah meningkatkan efisiensi organisasi, yang dimana juga adanya dengan mengefisiensi organisasi ini meningkatkan produktivitas serta kinerja dalam organisasi. Selanjutnya ada langkah-langkah analisis jabatan. Yang pertama ada pengumpulan data. Pengumpulan data ini bisa beserta wawancara, kuesioner, observasi, serta dokumentasi. Dan yang kedua ada analisis data, yang dimana analisis data ini ialah menganalisis dan mengumpulkan, mengidentifikasi tugas-tugas serta tanggung jawab yang diperlukan dalam perusahaan. Dan yang ketiga ada penyusunan deskripsi pekerjaan, yang dimana menyusun deskripsi pekerjaan yang akurat serta relevan berdasarkan hasil analisis. Dan yang keempat ada penyusunan spesifikasi pekerjaan, yang dimana dengan menjelaskan kualifikasi, keterampilan, dan kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya ada metode analisis jabatan. Ada mulai dari wawancara, di mana karyawan yang sesuai atau memiliki kemampuan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua ada kuesioner, yang dimana bisa berupa pertanyaan, baik terbuka maupun tertutup. Dan yang ketiga ada observasi, yang dimana observasi ini juga bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang keempat ada dokumentasi, yang dimana bisa tentang job description, prosedur kinerja, dan kebijakan perusahaan. Tujuannya apa dari keempat hal tersebut? Ialah yaitu mengumpulkan informasi tentang tugas, tanggung jawab, dan keterampilan yang dibutuhkan dalam perusahaan itu. Selanjutnya ada analisis pekerjaan, yang dimana mengidentifikasi tugas, serta tanggung jawab dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam ada metode Delphi, yang dimana panel ini terdiri dari karyawan, supervisor, ataupun manajer yang terkait dengan posisi pekerjaan yang dibutuhkan. Yang ketujuh ada metode critical incident technique, yang dimana tentang kejadian-kejadian kritis yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengumpulkan tentang keterampilan serta kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Selanjutnya adalah manfaat analisis jabatan. Yang pertama ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas, yang dimana dengan adanya hal ini membantu setiap anggota karyawan memahami kebutuhan mereka dan keterampilan yang dibutuhkan perusahaan. Yang kedua ada membantu proses perekrutan dan seleksi, yang dimana dapat menemukan calon-calon karyawan yang secara lebih akurat dan efektif yang dibutuhkan dalam perusahaan. Dan yang ketiga ada menyediakan dasar untuk penilaian kinerja, yang dimana dapat menentukan standar kinerja yang diharapkan untuk setiap posisi pekerjaan yang ada di perusahaan. Dan yang keempat ada membantu dalam pengembangan karyawan. Dengan adanya hal ini menentukan kebutuhan karyawan serta dapat mengembangkan skill-skill mereka yang dapat kita bantu untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik lagi. Dan yang kelima meningkatkan keselamatan dan kesehatan pekerjaan, yang dimana dengan mengidentifikasi resiko serta bahaya yang terkait dengan setiap posisi pekerjaan. Dan yang keenam ada membantu dalam perencanaan sumber daya manusia, yang dimana tujuannya juga untuk mencapai tujuan serta dapat melakukan perencanaan sumber daya manusia yang lebih efektif lagi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.